Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati teman-teman semuanya, yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepadanya Allah taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan olehnya begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harapannya bisa kita gunakan sebaik mungkin di dalam rutinitas aktivitas kita, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dan seterusnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan yang terbaik. Beliaulah salah satu makhluk terbaik yang ada di muka bumi ini, karena beliau merupakan Nabi terakhir, Nabi penutup yang membawa mujizat terakhir berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita semuanya, bagi semua makhluk seluruh alam. Nah, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya. Apapun yang ada di dalamnya kita lakukan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang kita mengetahui bahwa begitu banyak studi kasus-kasus yang memang diuji atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di dalam beragama. Banyak sekali cobaan, ujian, ataupun masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mendapatkan, memperoleh cobaan-cobaan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sudah seharusnya kita sebagai makhluknya untuk selalu senantiasa bersabar, ikhlas, dan selalu pasrah kepadanya. Kemudian sehubungan dengan itu, agama kita sangat membutuhkan kita. Eksistensi keberadaan kita sangat dinanti-nantikan oleh semuanya, baik dari kalangan masyarakat, kalangan bangsa, bahkan yang paling utama agama kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kemampuan kita. Apalagi sekarang ini kita mengetahui bahwasanya sebagai seorang mahasiswa ada dua hal identitas ataupun ciri khas seorang mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa merupakan agen perubahan untuk masyarakat. Ketika kita melihat masyarakat kita yang ada di sekitar sini, yang ada di lingkungan kita, mereka membutuhkan kita. Hanya saja mereka tidak meminta apa? Meminta langsung kepada kita untuk membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa merupakan
seseorang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Jadi ketika kita sebagai seorang mahasiswa sudah sepatutnya kecerdasan kita untuk mencerahkan semuanya, dan juga sudah menjadi kewajiban kita bahwasanya kecerdasan intelektual kita itu harus diberikan kepada semuanya dalam tanda kutip kebenaran. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus berperan dimanapun lingkungannya, dimanapun kita berada, kita harus ambil alih, kita ambil peran di situ. Kemudian di dalam kehidupan beragama kita melihat di era 4.0 ini atau era digital banyak sekali perkembangan baik dari segi teknologi, baik dari segi ilmu-ilmu baru, baik dari segi yang lainnya. Itu zaman sekarang sudah semakin pesat adanya. Oleh karena semakin pesat perkembangannya, maka kita harus selalu senantiasa memegang kuat agama kita. Agama kita, agama yang paling benar, agama satu-satunya yang tidak akan sesat, yaitu agama Islam yang berpedoman kepada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW pernah bersabda di dalam khutbah hijjatul wadanya, yang beliau berkata, "Araftu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tudillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul." Nabi SAW berpesan, ada dua hal yang ketika kita berpegang kepada keduanya maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Hadirin jamaah semuanya, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, di dalam beragama adalah salah satu kewajiban kita untuk menolong agama Allah. Menolong dalam artian membela bersikukuh agama Allah ini yang memang di zaman sekarang banyak sekali kelompok-kelompok elit atau kelompok-kelompok orang yang mempunyai tujuan tersendiri untuk menghancurkan agama kita, agama Islam. Dan juga mereka membuat atau menyusun strategi-strategi untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik harus senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan agamamu. Hadirin semuanya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut untuk membela, memperjuangkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas tentunya. Oleh karenanya, maka ketika kita sudah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan mendapatkan
bonus, Allah akan menolong kita dan juga akan meneguhkan kedudukan kita di dunia ini. Maka kita harus berjuang tidak apapun, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang ini di dalam pendidikan kita, yaitu seorang mahasiswa, itu kita berbeda-beda keahliannya, berbeda-beda prodinya, berbeda-beda jurusannya. Tentunya di dalam perbedaan itu bukan menjadikan persoalan kita untuk mencari perbedaan, tapi bagaimana caranya kita untuk selalu senantiasa di perbedaan yang ada tersebut kita rangkul untuk menjadi satu kesatuan, satu visi, satu misi untuk merubah negara ini atau keadaan lingkungan yang memang di zaman sekarang ini sangat jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya. Dan juga harapannya ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita harus mengamalkannya sesuai dengan ilmu yang sudah kita peroleh. Kemudian juga kita harus selalu senantiasa berperan untuk semuanya sesuai dengan bidang filsafat ilmu kita. Di dalam ilmu tasawuf misalnya, kita diajarkan untuk selalu senantiasa memperbaiki diri kita terlebih dahulu, yaitu persoalan batin di dalam diri kita diperbaiki, yaitu selalu senantiasa mengesahkan Allah, percaya kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, Dialah Allah pemilik alam semesta ini, Dialah yang memiliki bumi, langit, dan seisinya. Maka dari itu, mari kita sama-sama berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, agama yang benar, agama yang lurus dengan kemampuan kita, karena banyak sekali oknum-oknum ataupun di dalam kepemimpinan mereka hegemoni, tidak mementingkan kebenaran asalkan mereka memiliki ataupun mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang di jalannya, berjuang untuk agama Allah dengan ikhlas, baik dengan harta kita, baik dengan waktu-waktu kita, kemampuan kita, dan juga dengan jiwa, raga, bahkan nyawa untuk membela agama Allah, agama kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan.